oleh kemurahan Tuhan, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada hambanya Bapak Gembala di depan ini yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan bagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Kemudian kami juga bersyukur saya bersama Bapak Gembala di tempat ini bersama istri. Saya juga bisa bersama istri dapat mengikuti fellowship dan ulang tahun GPT yang ke-53 di Surabaya yang berlangsung tanggal 22 sampai 24 Agustus yang lalu. Dan semua sudah berjalan dengan baik, diberkati Tuhan luar biasa, sehingga ada sukacita Tuhan yang kami rasakan. Semua AMP yang diperkenan Tuhan bisa hadir, AMP GPT merasa sukacita dalam kegiatan tersebut, puji Tuhan, ya. Dan kami ini membawa semangat, ya, semangat restorasi dalam kehidupan dan pelayanan. Semoga ke depan GPT lebih baik, kita semua lebih baik, kehidupan kita lebih baik. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya tentu akan menyampaikan berkat yang sudah kami terima, walaupun tidak mungkin kami sampaikan secara lengkap, tetapi setidak-tidaknya terima kasih atas kepercayaan Bapak Gembala yang mengizinkan saya atau memberikan kepercayaan lewat Bapak Gembala tempat ini untuk boleh menyalurkan berkat yang bagian-bagian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, tema besar dari fellowship dan ulang tahun GPT memang ada 4 sesi PA, tetapi tentu kami menyampaikan temanya saja, tema dari persekutuan atau fellowship. Temanya sama dengan yang sudah kita terima. Saya kira Bapak Gembala di sini tentu sudah menyampaikan juga, sebagaimana kami di Gembala di Tunggal Saba juga boleh menyampaikan the years of restoration, ya, dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan dengan satu pertanyaan, ya, menyampaikan pemerintahan firman, yaitu mengapa perlu pemulihan? Mengapa pemulihan itu dibutuhkan atau diperlukan? Oleh sebab itu saya ajak kita membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-53 lebih dahulu. Apakah saya bisa bantu baca? Ya, boleh. Bantu baca dalam Mazmur pasal 53 ayat 3 dan 4. Mazmur pasal 53 ayat 4. Ayat 3 dan 4. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah berubah. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun. Ya, dalam ayat ini kalau kita lihat tidak ada pengecualian. Jadi sejak Adam dan Hawa, ya, jatuh dalam dosa, kemudian lanjut sampai kepada datang firman Tuhan ini, itu semua, bahkan kalau kita baca dalam surat Roma, itu memang tertulis dalam surat Roma itu, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dalam pasal 3 dalam surat Roma. Jadi kita manusia yang ada
sampai saat ini itu tidak ada yang luput dari yang namanya dosa. Ya. Sehingga pada waktu manusia berdosa itu, maka dalam ayat ini ada dua yang disebut firman Tuhan. Ya. Tidak berakal budi dan bejat. Tidak berakal budi dan bejat. Nah, kenapa berakal budi dulu? Itu berhubungan dengan sebenarnya dengan kemampuan untuk mengerti. Ya. Jadi kita ini diberi satu kemampuan untuk bisa memahami, bisa mengerti. Beda dengan makhluk lain di dunia ini, apalagi binatang sangat jauh berbeda. Ya. Kita ada kemampuan untuk memahami dan mengerti. Berakal budi, tetapi seharusnya yang berakal budi bisa memahami, bisa mengerti, bisa taat, bisa tunduk, ya kan? Karena lewat aturan-aturan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, mereka bisa mengerti, mereka bisa memahami. Hanya ada satu persoalan yang kalau dalam bahasa asing itu disebut free will, yaitu kehendak bebas. Nah, di sanalah ketika iblis datang kepada Hawa, menawarkan satu tawaran yang berbeda dari apa yang sudah diterima dari Tuhan, maka tawaran itu membuat terpikat hati Hawa. Ya, terpikat. Dan dia mengajak lagi suaminya, sehingga jatuhlah manusia itu ke dalam dosa. Terus sampai saya katakan itu dalam Roma pasal 3 ayat 3 kalau tidak salah. Semua orang itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya lewat Mazmur 53 ayat 3 dan 4 ini satu nyanyian pengajaran Daud. Nyanyian pengajaran, dan nyanyian pengajaran ini kalau kita lihat itu sebenarnya sederhana. Jadi kalau bicara pengajaran itu bukan sesuatu yang sulit, karena kita ini gereja yang menganut paham pengajaran, dan itu kita anut, kita pegang, kita menganut paham pengajaran, kita menganut pengajaran mempelai dalam terang dan tenaga. Amin. Ya, itu sebagai fondasi gereja kita. Itu memang ciri khas kita, bukan hanya sekedar paham biasa. Itu merupakan dasar dari gereja kita. Nah, tetapi juga kita harus menempatkan firman Tuhan itu di atas semuanya. Jadi otoritas tertinggi dalam gereja kita, dalam hidup kita, itu adalah firman Tuhan. Amen. Firman Tuhan itu otoritas tertinggi. Sehingga kalau kita lihat apa yang nyanyian pengajaran Daud sederhana, yaitu berbicara tentang keberadaan kita manusia dari zaman ke zaman itu tidak luput dari yang namanya dosa-dosa. Sampai sekarang kita berada di zaman akhir ini, ya. Kita menyaksikan, kita melihat, kita mendengar bagaimana perubahan itu luar biasa. Tapi bagi kita sebagai jemaat gereja Tuhan, seharusnya perubahan membawa kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih taat lagi, lebih setia lagi. Maka kita dalam awal saya mengatakan mengapa perlu dipulihkan. Kalau kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 11, nah, kalau dibaca Kejadian 6 ayat 11, kitab Kejadian pasal 6 ayat 11. Kejadian pasal 6 ayat 11. Ya. Adapun bumi itu telah rusak di depan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya, bumi telah rusak
di hadapan Allah dan penuh dengan kegarasan. Terima kasih sampai di sini. Jadi ketika Tuhan Allah melihat bumi yang sudah rusak, maka dia tidak tahan. Maka kita tahu ini zamannya Nuh. Maka bumi dilenyapkan. Semua yang ada di dalam dunia ini dilenyapkan. Baik manusia, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semua habis. Kecuali mendapat kasih karunia di mata Tuhan, itulah Nuh dan keluarganya. Keluarga inti ya. Nuh, Sem, Ham, Yafet bersama dengan istri. Ada 8 orang di luar. Puji Tuhan. Jadi dimasukkan juga bersama dengan mereka itu, kita tahu kisah ini bahwa masuk juga binatang-binatang dan halal ya, disebut binatang halal. Lalu yang haram juga ada. Yang halal itu 7 pasang. Misalnya coba 7 pasang. Tapi yang haram itu 1 pasang. Masuk. Untuk apa? Untuk adanya ya keberlanjutan. Sesuatu dari kehidupan berikutnya. Jadi kehidupan Nuh setelah air bah itu adalah kehidupan baru. Kehidupan berikutnya memulai dunia yang baru. Dunia yang harapannya tanpa ada lagi kerusakan. So Allah kecewa. Allah kecewa telah menciptakan dunia, habiskan itu dengan Eva. Ya. Tetapi faktanya sampai saat ini kita tahu hidup yang rusak itu masih terus terjadi. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa sama seperti zaman itu, maka di akhir zaman akan terjadi keadaan yang demikian menjelang kedatangan Tuhan. Maka sebab itu perlu yang adanya pemulihan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pemulihan perlu dipulihkan itu karena apa? Karena ada kerusakan. Nah ini yang kami terima. Kenapa harus ada pemulihan? Karena ada kerusakan. Maka sebab itu beberapa pembicara menekankan kalau ada bangunan mau runtuh itu harus dipulihkan, harus diperbaiki supaya dia tidak membahayakan yang tinggal di dalamnya. Kan begitu. Nah, oleh sebab itu perlu dipulihkan. Karena apa? Karena ada tanda-tanda sudah mau roboh, sudah lapuk dan lain sebagainya. Kalau itu bangunan, jadi renovasi, ya renovasi. Kehidupan kita juga perlu mengalami renovasi. Oleh sebab itu kita bersyukur apa yang kami terima. Allah berinisiatif. Allah sendiri berinisiatif untuk apa? Untuk memulihkan. Inisiatif Allah untuk memulihkan. Dan itu mulai dari sejarah itu sudah Allah berinisiatif untuk memulihkan Adam dan Hawa ya sebenarnya. Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 9. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 9. Kejadian pasal 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, cukup sampai di situ. Bukan berarti Tuhan Allah tidak tahu di mana Adam dan Hawa, ya kan? Tapi ketika dia memanggil, ketika dia berkomunikasi, Tuhan Allah berkomunikasi, ketika ada sharing antara Tuhan Allah dengan Adam dan Hawa, ini merupakan inisiatif Tuhan
kembalikan Adam dan Hawa ini supaya mereka bisa dipulihkan kehidupan, bisa direstorasi. Karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Telah jatuh. Allah memanggil, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi kita semua ini hasil dari panggilan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan, itu jangan mau lagi pergi. Ikuti terus panggilan Tuhan. Jangan mau lagi menyimpang. Karena dalam ayat Mazmur 53 ini, manusia itu telah menyimpang. Kita kalau membaca kisah, mendengar kisah, mempelajari kisah dari bangsa Israel, sering mereka menyimpang. Yang disuruh ini, yang dilakukan akhirnya. Padahal Israel itu ada hukum juga. Maka berkat yang kami terima, kita ini menerima yang sempurna. Ada 66 kitab kita terima. Kalau mereka dulu hanya hukum Taurat, 2 loh batu. Isinya kalau 2 loh batu itu ada 10. Kalau kita alhamdulillah kita punya kitab, kita punya kitab. Sekarang masuk di HP, masuk di gadget, masuk di laptop, tidak apa. Yang penting isinya, firman Tuhannya, tidak apa-apa. Jangan kita anti terhadap perkembangan. Sehingga yang kami terima juga, kalau anti terhadap perkembangan, kita bisa terus. Ini revolusi industri 4 dan 5 ini sudah. Sehingga zamannya ini lebih canggih dari itu. Zaman yang lebih luar biasa. Kayak kemarin ada satu kesaksian kita wanita bahasa Dayak cini menggawa tiket Surabaya dengan cara tiket murah menggawa tiket cini kau dia bingung. Jadi akhirnya pokoknya 2 hari kami itu mengusahakan tiket untuk teman. Kalau saya bersama istri, itu tadi menggunakan jangan mau gitu Jadi tinggal dari rumah pakai HP, transfer sudah PP, untuk mobil sudah di situ, tinggal jalan. Tunjukkan dari HP sudah itu, kan? Nah teman ini mungkin ingat masa lalu. Atau bagaimana sehingga dia pikir nanti gampang di sana dicari, gampang di sana sampai 2 hari memikirkan itu, sampai masih ibadah memikirkan itu. Saya chat itu, tapi sudah selesai ibadah, tapi ada acara seremoni ulang tahun, saya ngechat teman-teman. Ada teman yang satu tolong ada tak? Karena sistemnya itu kami juga sulit di sana. Ada tiket yang di sana dijual secara offline itu lebih mahal. Bedanya selisihnya 125 satu tiket. Ini 3 tiket kita. Jadi hampir berapa ratus ribu. Jadi yang beli tiketnya itu anak saya Tirsa dari Tumpang Sampah pakai HP saja selesai. Tapi harus transfer karena travelnya ATM kemarin tidak bisa masuk di mesin ATM di sana. Karena biasa katanya dijerini. Jadi kan ini, tapi kami bercanda juga sambil jadi penyampaian di sesi PA yang ketiga betul-betul terjadi. Kami alami untuk teman ini. Jadi sekarang di kota besar itu hampir tidak ada yang kita datang untuk menjualnya. Jadi semua lewat HP. Nah sekarang revolusi industri 5.0 ini lebih canggih lagi. Semua serba online, semua serba canggih. Saya tidak bisa menjelaskan itu, tapi kita tahu sekarang jualan seperti kota-kota besar, taksi itu sudah hampir tidak laku. Orang sudah pada pakai Grab, pakai Gojek, makanan yang perlu kita jalan sehari tinggal pesan dari
tempat kita, di mana kita duduk santai. Bisnis juga begitu. Orang-orang mau dia pergi kemana-mana, bisnis jalan HP saja semua. Jadi semua ini adalah perkembangan perubahan. Mau tidak mau, kita harus masuk dalam perubahan ini. Maka salah satunya bikin pusing, ya kan, cari tiket itu bukti sudah. Bikin pusing cari tiket itu bukti bahwa kita harus mengikuti, gitu ya, harus mengikuti perkembangan ini. Puji Tuhan, ya. Tapi syukur juga sudah bisa terselesaikan. Jadi kami bersama istri ya ikut sibuk memikirkan untuk komunikasi yang ada. Kami juga bisa semua terselesaikan dengan baik, bisa beli tiket secara dengan Traveloka. Ya. Anak saya yang beli dari Samba, transfer beli ke desa, lalu dibeli sudah ini. Semua serba canggih sekarang. Puji Tuhan. Nah, kita juga menggunakan fasilitas yang canggih, ya. Jadi luar biasa zaman ini. Kita dimudahkan, kita dibantu, ya. Kita dimudahkan, kita dibantu dengan perkembangan ini. Harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, saya mau sampaikan ini juga bahwa kita menerima firman Tuhan itu secara lengkap, yaitu 66 kitab. Bayangkan mereka itu hanya 10 perintah, tapi itu sudah luar biasa. Rasul-rasul mungkin dari Rasul Paulus itu misalnya suratnya Korintus, hanya Korintus yang tahu suratnya. Surat Rasul Paulus ke jemaat di Korintus kan. Lalu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, jemaat di Korintus tidak membaca surat Paulus kepada jemaat, tidak dibaca. Tapi kita membaca semua isi Alkitab itu. Amin. Itu istimewa. Artinya kita menerima sempurna dari pengajaran perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu berkat yang kami terima. Kita menerima firman Tuhan secara luar biasa. Maka tentu kita harus mengalami firman itu. Harus mengalami pemulihan. Sebab Allah berinisiatif untuk memulihkan. Ini perjanjian lama, ya, dan seterusnya Allah berinisiatif harus memanggil ada maaf. Dan seterusnya saya tidak jelaskan bagian-bagian itu. Tapi inisiatif Tuhan itu terus menerus. Ada 10 perintah, ada Taurat yang terus sampai ke zaman Malayaki. Setelah Malayaki 430 tahun, bangsa Israel tanpa nabi, tanpa rasul, tanpa nabi, ya. Kemudian adalah inisiatif Tuhan yang Allah yang berikut, yaitu yang kita kenal dalam perjanjian baru. Kita baca ini dalam Filipi pasal 1 ayat 67, silakan. Surat Filipi pasal 2 ayat 6. Surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7 dan 7. Yang walaupun dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi ini inisiatif perjanjian baru. Allah telah menjadi manusia. Itu jelas. Jadi ini jelas juga kalau kita lihat inisiatif ini yang juga di Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Jadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau mengingat ya sejarah tercetusnya pengajaran tabernakel, maka sejarah itu kita baca, kita dengar dari dulu bahwa seorang Tuhan bernama
Van Geesel pada waktu membaca ayat di dalam puasa di Pasir Timur, dia membacanya, ya, dia itu bertanda di antara kita. Jadi tercetuslah pengajaran tabernakel. Jadi pengajaran mulai dalam terang tabernakel yang dikerjakan oleh beberapa hamba Tuhan yang tentu kita sebagai GPT tidak asing lagi. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah bahwa firman yang adalah Allah telah menjadi manusia, menjadi daging. Firman menjadi daging. Jadi kalau dari dua ini, perjanjian lama maupun perjanjian baru, dan saya katakan tadi betapa bangganya kita, karena kita bisa membaca 66 kitab itu. Saya yakin ini sebagai hamba Tuhan, dia tidak baca semua kitab. Siapa lagi tidak baca? Kita bisa baca 66 kitab itu. Puji Tuhan. Maka sebab itu, ya, lewat bagian ini saya mau sampaikan, mari kita hidup di dalam firman di dalam kita. Amin. Tiap hari kita makan firman Tuhan. Jangan kita jadi Kristen yang makan firman atau membaca firman itu waktu di gereja saja. Apalagi yang tidak pernah baca. Alhamdulillah baiknya dan hidup dalam firman itu tiap hari kita baca Alkitab. Kita bilang tidak ada waktu, saya yakin ada waktu. Amin. Nah ini saya tekankan di jemaat, di pelayanan kami supaya tiap hari kita baca. Tidak mampu, ya, 2 pasal, 3 pasal, 1 pasal. Siapa yang pernah selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Belum. Sudah berapa kali membaca dari Kejadian sampai Kitab Wahyu? Ini kan penting. Karena kita mensyukuri inisiatif Allah sendiri dalam hidup kita. Maka firman Alkitab yang kita punya itu inisiatif Allah sendiri untuk memulihkan kehidupan kita. Amin. Dia mau memulihkan lewat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini kita terima sebagai sebuah anugerah. Ya. Ketua umum mengatakan anugerah itu, ya, diberikan dari Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak. Itulah disebut anugerah, kasih karunia. Kita tidak layak menerima. Ya, jadi begitu. Betapa kita harus bersyukur bahwa firman Tuhan yang luar biasa yang kita punya. Maka sebab itu dalam the years of restoration, penyampaian kita menempatkan firman sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya sampaikan kepada jemaat, ya saya sendiri tentu harus melakukan tiap hari membaca Alkitab. Luangkan waktu bangun pagi setelah doa pagi baca Alkitab. Ya tentu kalau bacanya ini belum rasa ada kerinduan, ada keinginan untuk menggali firman memang sulit. Jadi baca itu kayak baca biasa. Kita menunjukkan bahwa pemulihan yang adalah inisiatif Allah sendiri itu, ya, supaya kita tidak terus-menerus ada di dalam kerusakan. Bangga kita dengan Tuhan kita, karena Dia tidak membiarkan kita terus-menerus ada di dalam kerusakan. Ya, inilah bangganya kita dengan Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita, Dia berinisiatif untuk tidak membiarkan kita terus-menerus berada di dalam kerusakan atau kehancuran kehidupan. Maka sebab itu dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, mari kita baca. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita
dengan perkataan pribadi. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perkataan anaknya yang telah ditetapkan sebagai berhak menerima segala rakyat. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan juga wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengatakan rincian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin, haleluya. Jadi kita punya Yesus, punya nama Yesus yang lebih indah dari nama malaikat-malaikat atau dewa-dewa atau haleluya. Jadi nama Yesus itu sungguh indah. Ini nama yang indah, luar biasa. Kalau ada malaikat begitu luar biasa, itu kalau Gabriel datang itu dengan sinar terang, cahaya yang luar biasa. Begitu kemilau kemuliaan, datang Mikael begitu gagah perkasa. Tapi nama mereka, kekuasaan mereka tidak menyamai daripada anak Allah sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dia cahaya daripada Allah itu sendiri, dikatakan di sini. Jadi betapa bangganya kita memiliki Yesus. Sehingga kalau ada, maka perlu hati-hati. Saya mengatakan tadi, perubahan ini juga ada sisi lain yang harus kita hati-hati. Ya. Perkembangan ini ada sisi lain yang harus kita hati-hati. Sekarang perubahan bisa didengar kapan dan dimanapun. Lewat YouTube, lewat Facebook, betul? Dengan pemberitaan yang juga beragam. Sampai saat ada orang bahwa menyatakan Yesus bukan juru selamat. Nah kita perlu hati-hati. Ada orang mengatakan perpuluhan itu ya dulu, sekarang tidak perlu perpuluhan. Nah ini juga perlu kita hati-hati. Maka Rasul Paulus mengatakan apa yang sudah kita terima, Injil yang sudah kita terima. Maka ini akibat apa? Banyak orang tidak mau ke gereja, ke gedung gereja seperti ini dari COVID sampai sekarang karena pikirnya online sudah cukup. Masih ada yang begitu? Ada yang tidak mau ke gereja? Mungkin ada, kita tidak tahu. Apalagi kalau dia berada di tempat yang jauh di kota besar. Kehidupan kota kita paham, ya. Tapi puji Tuhan, di tempat ini saya percaya kita semua menghargai kasih Tuhan, kita manfaatkan itu karena persekutuan fellowship itu memang berhadap Tuhan, memang firman Tuhan. Maka sebab itu kita manfaatkan. Kita bersyukur karena kita bisa beribadah, bisa melayani dengan bebas. Mungkin di daerah lain, negara lain sulit. Nah, puji Tuhan, ya. Dalam Ibrani ini dan seterusnya ada poin-poin lain yang kita baca. Ada pemulihan itu yang pertama adalah disucikan dari dosa. Maka tadi kita baca, kalau baca ulang ayat 3 saja. Ya, ayat 3 saja. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan ketiga dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Iya. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa atau pendamaian. Ya, jadi dosa-dosa kita itu disucikan. Hidup kita dipulihkan. Memang ini mustahil. Dosa mana yang bisa disucikan? Ya, dosa itu dihapus, disucikan. Kalau bahasa ini kan ada nama kok dosanya yang disucikan, bukan orang, mestikan orangnya yang disucikan, bukan dosanya. Tapi kalimat ini sudah cukup untuk memberi pemahaman dari kita bahwa Tuhan menyelesaikan dosa, mengakhiri dosa.
Hanya Yesus yang sanggup mengakhiri dosa-dosa kita. Amin. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Yesus, hidup yang sudah disucikan dengan darah Yesus, disucikan dari dosa. Kalau kita masih berada di dalam dosa, maka hidup kita perlu direstorasi. Hidup kita perlu dipulihkan. Hidup kita perlu direnovasi. Jangan hidup kita runtuh. Kalau sudah runtuh bangunan kehidupan rohani kita, ada tadi. Kalau di dalam Roma 1 mereka bodoh, mereka hidup bejat, mereka najis, mereka mengganti Allah dengan yang nampak. Padahal yang nampak ini semua karya ciptaan Tuhan, tapi disembah ini menggantikan Allah dengan yang nampak dia. Ya. Termasuk mamam. Maka dalam persekutuan salah satu tekanannya bagaimana kami yang melakukan Tuhan ini ditempatkan dalam firman Tuhan supaya ya tidak menjadi hamba uang. Maka keuangan itu perlu dikelola, maka harus pertumbuhan. Ya. Saya mengaku pertumbuhan ini saya tidak belum sempurna. Ya, saya menyatakan belum sempurna. Tapi saya berusaha untuk melakukan. Saya tidak berarti saya sudah sempurna atau berubah, tapi saya berusaha. Tapi yang pasti saya tidak ahli berubah, karena ada perubahan-perubahan yang ahli berubah. Ada. Maka kami ada di ribut soal pertumbuhan. Karena ada yang memang nanti. Ya. Semoga kita semua tidak ahli pertumbuhan. Amin. Ya, karena bukti kasih kita, bukti ketaatan kita tunduk pada Tuhan. Ya. Kita belajar. Ya, saya katakan saya belum sempurna. Ya, untuk melakukan itu, tapi terus belajar untuk melakukan. Nah, kemudian yang kedua, disucikan untuk pekerjaan mulia. Kenapa kita perlu dipulihkan? Supaya kita tidak hidup terus dalam kehidupan yang rusak. Karena kalau kita terus berada di jalur kehidupan yang rusak, hidup kita tidak akan pernah bahagia. Damai sejahtera itu jauh. Tapi kalau kita sudah dipulihkan, dosa diampuni, hidup kita plong, kita merasa damai, maka disebut diperdamaikan dengan Allah. Kita juga rasa damai. Tapi coba kalau kita berbuat salah, pasti tidak damai. Nah, kalau terus berbuat salah, itu tidak ada damai. Biar kita menyanyi, kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Tapi kenapa kok hidup saya ribut, hidup saya susah, hidup saya kok gini terus? Karena damai itu di sini, bukan di sini. Antara hanya memikirkan damai dengan yang merasakan damai. Ada yang penting, ada yang perasaan. Saya percaya kalau kita tahu, kita akan mendapatkan yang sejahtera. Amin. Nah, selanjutnya disucikan dari dosa. Jadi Adam dan Hawa itu coba kita perhatikan. Takut, lari, sembunyi. Begitu. Jadi kalau tidak direstorasi, yang ada takut, sembunyi, menjauh. Ya, jangan kita menjauh dari pelayanan, dari ibadah, ayo terus melayani Tuhan, terus semangat, jangan menjauh, jangan menjauh, sembunyi, menjauh. Semoga lewat firman Tuhan kita bisa terus semakin melayani Tuhan sungguh-sungguh. Di restorasi, pemulihan itu juga disucikan untuk pekerjaan mulia. 2 Timotius pasal yang kedua. Jadi yang pertama dari dosa, supaya itu damai, supaya itu nyaman, supaya diberkati dan seterusnya. Tapi yang berikutnya disucikan untuk pekerjaan mulia. 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Tolong. 2 Timotius pasal 2
2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21. Ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Ya. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, puji Tuhan. Ya, di sini kalau dihubungkan dengan tema, ya, jika seorang direstorasi, mengalami restorasi di dalam dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dan direstorasi, ia direstorasi, dipandang layak, ya, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Haleluya. Maka sebab itu kita semua ini ibadah pelayanan ini satu pekerjaan mulia. Ya, sebagai kami sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat kita semua, sebagai keluarga, ya, kita masuk di dalam restorasi untuk dijadikan alat Tuhan, untuk dipakai sebagai alat untuk pekerjaan mulia. Puji Tuhan. Ya. Ini yang kedua, poin yang kedua. Saya tidak panjangkan ini. Saya yakin kita semua, ya, yang terlibat di dalam ibadah pelayanan maupun ada tugas ataupun tidak ada tugas di gereja ini. Sebenarnya kita semua ini melayani Yesus, melayani Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Seperti kita ingat, kalau kita ingat ini betul-betul apa yang saya sampaikan. Ketika Marta dan Maria, Marta sibuk apa ya namanya? Sibuk apa di ayat itu saya lupa. Ya, menyediakan makanan apa begitu ya. Marta sibuk. Tapi di tengah Tuhan Yesus, dia di tengah Tuhan Yesus. Kamu memusingkan diri dengan berbagai perkara dunia ini. Tapi duduk saja Maria mendengarkan Yesus. Itu Tuhan Yesus berkata, apa yang dilakukan Maria akan ditulis untuk mengingat itu. Berarti pelayanan itu bukan hanya sibuk-sibuk semua. Duduk mendengar itu juga pelayanan. Amin. Jadi kita mendengar firman Tuhan itu melayani Tuhan. Tuhan Yesus senang kita mendengar. Karena firman itu juga suara, tidak kelihatan wujud. Pernah nggak kita lihat wujudnya Tuhan yang berfirman kepada kita? Tidak pernah. Tapi suara firman kita dengar tiap saat. Termasuk hari ini kita dengar firman Tuhan. Suara yang kita dengar. Walaupun kami sudah Tuhan terbatas, tapi kalau kita bisa dengan rendah hati, itu adalah suara Tuhan untuk membawa kita pada pemulihan sehingga kita masuk digunakan sebagai perabot yang mulia. Jadi kalau kita sebagai jerami kan orang itu, atau alat dari tanah kan, atau perabot dari emas yang akan diuji dengan api. Setiap pekerjaan diuji dengan api. Mari kita bekerja yang mulia, pekerjaan yang mulia, sehingga ketika api ujian datang, pekerjaan kita itu tidak sia-sia. Ya, tapi kita akan berkat dari Tuhan kita. Tadi, the restoration. Ibrani 10 ayat 10. Ayat terakhir, Ibrani pasal 10 ayat 10. Ibrani pasal 10 ayat 10. Ya. Dan karena tandanya, inilah kita telah dikuduskan sama kali untuk selama-lamanya oleh persetujuan tubuh Yesus Kristus. Amin. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah direstorasi satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi bukan pekerjaan Yesus itu bukan pekerjaan yang berulang-ulang. Dia sebagai imam besar masuk satu kali saja, membawa darahnya sendiri, membawa tubuhnya, membawa darahnya. Saya di rumah sakit sering
menyampaikan bahwa semua yang kita benarkan ini itu ditandai kebencian dengan darah. Dengan darah. Tidak ada yang tidak disucikan dengan darah. Jadi kita bersyukur bersama tubuh Yesus Kristus. Bersama darah Yesus itu sekali menyucikan semua. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi betapa bangganya kita, betapa bahagianya kita. Karena sesungguhnya kita disucikan sekali selama-lamanya. Yesus tidak akan mati berulang kali. Hanya sekali Yesus mati. Ya. Maka seperti kemarin kita menghargai korban Kristus, menghargai kasih Yesus. Ya. Memang saya jangan terlalu perlu tetap namanya demokrasi. Ya. Maka itulah proses pemulihan. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan dalam Kolose 3 bahwa kita ini diperbaharui dari hari ke hari. Jadi ada respons, ada renovasi, bukan hanya sekali. Kita terus. Ini sebuah proses. Puji Tuhan. Saya bersyukur bahwa ya, kalau bukan karena inisiatif Tuhan, saya mungkin sudah tinggalkan pelayanan di Tumbang Sambal. Ya. Saya teruskan. Saya merasa jujur ya, sebenarnya saya merasa tidak terima dengan apa yang saya alami di Tumbang Sambal. Saya boleh bersaksi sedikit dari jemaat yang cukup banyak. Ya, itu waktu gereja kami yang hampir penuh dengan jiwa-jiwa. Tapi ketika Tuhan izinkan saya masuk proses dan saya harus bergumul itu berat, saya hampir meninggalkan pelayanan. Saya baru sekarang sampaikan di depan, di luar kami jemaat bisa. Ya, dia meninggalkan pelayanan. Tapi Tuhan kok terus tidak izinkan saya tinggal gitu ya, atau saya tinggalkan. Terus Tuhan biarkan saya masuk di dalam proses yang berat. Terus saya bisa katakan bertahun-tahun saya mengalami. Tapi ketika Tuhan restorasi hati saya, restorasi kehidupan saya, Tuhan memberi satu kelegaan untuk bisa dengan hati rela ya, untuk menerima itu. Maka puji Tuhan sampai sekarang saya semangat melayani jemaat. Dan puji Tuhan, Tuhan juga rupanya memakai kami, memakai jemaat untuk ya, menjangkau. Ada jiwa-jiwa dari Kaharinan yang saya baptis 4 orang, 1 keluarga dengan anak-anak jiwa. Ada dari jemaat dari jemaat GTT yang dari daerah lain yang bergabung dengan kita. Jadi saya bersyukur masih Tuhan ya, Tuhan restorasi inisiatif Tuhan untuk ya mengizinkan saya masuk dalam setiap proses. Puji Tuhan. Mungkin yang lain yang pernah dengar saya begini termasuk hambanya ketua BPD kita. Tapi puji Tuhan semua itu Tuhan izinkan ya. Sehingga Tuhan renovasi, Tuhan restorasi. Pada waktu kita mengalami ya itu tentu sebuah proses itu tidak ada yang gampang. Tapi puji Tuhan mereka berharuan dengan semangat pemulihan. Ya, kami bersyukur kami bisa ada di dalam pelayanan sampai saat ini. Itu sungguh satu campuran Tuhan. Saya tidak kekuatan, tidak ada kemampuan. Saya terus berdoa dan lewat berkat fellowship dan
ulang tahun GPT yang ke-53. Kami hamba Tuhan merasa berkat luar biasa. Kami merasa dibekali untuk melayani yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh lagi dalam pembinaan warga jemaat, warga gereja, dan itu penting. Ya, puji Tuhan. Saya tidak menyampaikan untuk menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan dalam firman Tuhan. Kita mengakhiri dengan kesaksian singkat saya. Ya, kiranya Tuhan melimpahi kita dengan berkat anugerah kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Haleluya. Saya mengajak kita menyanyi satu pujian. Terima kasih Yesusku, Bapak Ibu. Selanjutnya setelah pujian yang dinyanyikan, nanti saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Dinyanyikan beberapa kali pujian.